Perkenalkan, nama saya Irada Haira Arni dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kebijakan pendidikan Islam. Pertama, kebijakan adalah suatu rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana pelaksanaan pekerjaan. Kedua, pendidikan agama Islam adalah suatu usaha sadar mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan segala potensi yang telah Allah berikan kepadanya agar ia mampu menjadi khalifah di muka bumi ini dan agar ia dapat sukses di dunia dan akhirat. Kemudian, kesimpulannya, kebijakan pendidikan Islam adalah suatu rangkaian konsep dan asas yang mendasarkan dalam proses pendidikan agama Islam agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Pentingnya bagi kita untuk mempelajari kebijakan pendidikan Islam. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Pertama, pendidikan merupakan satu yang sangat penting bagi kita semua, karena di dalam kehidupan ini, pendidikan merupakan satu hal yang dapat memajukan kehidupan kita. Dan bagi kita, umat Islam, pendidikan agama Islam sangat penting sebab dalam pendidikan agama Islam, kita diajarkan moral, akidah, akhlak, dan semuanya yang dapat menuntun kita di jalan dunia dan di akhirat. Lalu, bagi kita calon pendidik, pentingnya kita untuk mempelajari kebijakan pendidikan Islam. Pertama, sebagai seorang pendidik, kita harus memberikan peran yang besar terhadap mengkoreksi segala apapun kebijakan yang pemerintah beri terhadap pendidikan, baik dalam kesalahannya ataupun ketidaksesuaiannya dengan pendidikan yang ada. Kemudian, kedua, sebagai seorang pendidik, kenapa sih penting banget bagi kita untuk mempelajari kebijakan? Sebab kebijakan adalah suatu asas ataupun pedoman dalam kita untuk mengajar. Dan kita harus mengetahui itu agar kita dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik dan membuat pembelajaran menjadi lebih efektif. Selanjutnya, saya akan membahas perihal ruang lingkup kajian kebijakan pendidikan Islam. Kebijakan pendidikan Islam itu sendiri memiliki ruang lingkup yang sangat luas sebab ada pihak yang ikut campur dalam langsung maupun tidak langsung, seperti dalam perencanaan kebijakannya, implementasi kebijakan tersebut, dan sebagainya. Untuk itu, ruang lingkupnya terbagi menjadi dua, yaitu mikro dan makro. Mikro itu yang dalam ruang lingkup yang lebih kecil, seperti sekolah atau madrasah dan sebagainya. Lalu yang makro itu ruang lingkupnya lebih besar, itu dari pihak negaranya seperti eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Dan yang terakhir, saya akan membahas mengenai bidang ilmu apa saja sih yang relevan dengan kebijakan pendidikan Islam. Yang pertama, ada bidang ilmu administrasi pendidikan, evaluasi pendidikan, manajemen pendidikan, pendidikan agama Islam, dan mungkin yang lainnya. Penjelasan tentang kebijakan pendidikan Islam dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin teman-teman lebih mengetahui apa sih itu kebijakan pendidikan Islam, komen di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.